Barusan kami aku santai itu ketemu saya. Kok Bang Joshua takut sih? Ya soalnya tadi sudah saya bentak-bentak tadi. Kurang nggak kenal dia sama saya. Sudah saya bentak tadi itu ya. Ngaku-ngaku dia apa? Padahal dia yang ngasih dan saya tidak mencuri. Kalau dia nggak ngasih juga nggak saya terima. Dan saya tidak kenal dia. Dia mau menelepon saya sok-sok kenal, sok dekat karena saya sama orang Batak. Nggak kenal saya siapa itu. Terus di dalam sok-sok ngajarin cara meneliti. Kayak orang hebat aja dia. Memang siapa dia? Nggak ada penemuan dia di sini. Nggak ada prakteknya, nggak ada sama sekali. Nol. Berarti, Nol. Nggak ada presentasi dia. berarti apa gunanya si Joshua tadi hari? Nggak ada, sampah. Sampah ya? Nggak ada presentasi dia. Tadi sudah menceritakan tentang Ella. Demonstrasikanlah. Nggak ada. Menyangga lintasan stempel. Nggak ada. Terus ngapain dia di sini? Mau ngajarin? Ah, itulah kan. Memang kau mau ngajarin siapa kau? Aku duluan kuliah daripada kau. Oke, thank you Bang Rismon. Ahli itu bukan dia berkelompok. Oh, ahli itu bukan ketua asosiasi aja ya? Kalau berkelompok itu termul, bebek. Kalau Anda ahli sendiri pun berani. Tadi cuma ngomong-ngomong, nggak ada demonstrasi. Ahli apaan lu? Masih ada ini termul yang bilang Anda takut menghadapi Joshua Sinambela. Aduh, Tadi ada kan Joshua? ampun takut. Saya katanya takut sama Joshua Sinambela. Ya Tuhan. Emang tadi di dalam ada yang namanya Malah dia yang pucat tadi ya. Kan? Oh, pucat ya. Pimpinan. Karena apa yang dibicarakan itu tentang saya. Interupsi. Ya kan? Oh, ini reka adegan, reka ulang. Ya kan? Karena dia berbicara tentang kompetensi saya. Memang dia siapa? Wah. Dan jawaban Joshua gimana kira-kira? Pucat, diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rismon Sianipar di acara gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Saksi ahli dari Jokowi yaitu Joshua Sinambela dibuat keyo oleh Rismon Sianipar ya. Jadi Rismon sampai mengatakan Joshua Sinambela ahli daripada Jokowi ini adalah ahli gadungan. Jadi tidak berkutik bahkan dibentak oleh Rismon Sianipar di saat gelar perkara khusus. Ya, Rismon menantang untuk mengadu data secara ilmiah seperti yang dilakukan oleh Rismon Sianipar. Ternyata menurut pengakuan Rismon, Joshua Sinambela ini hanya berani cuap-cuap. Selain pengacara Jokowi tidak bisa menunjukkan ijazah Jokowi, saksi ahli seperti Joshua Sinambela juga tidak berani mengadu argumentasi. Jadi gelar perkara khusus kemarin ya, dipastikan bahwa kubu Jokowi kalah telak. Selain tidak bisa menunjukkan ijazah Jokowi, mereka pun dibungkam oleh Rismon dan kawan-kawan. Dan ini semakin memperlihatkan dan meyakinkan bahwa di masyarakat ijazah Jokowi palsu. Pengacara Jokowi seperti Yakub Hasibuan ya selalu berkelit tidak mau menunjukkan ijazah Jokowi. Padahal menurut Rismon dia sendiri tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi. Jadi Rismon maupun Roy Suryo dan Dr. Tifa beserta tim TPUA lainnya meyakini bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Dan Rismon meminta supaya orang yang terlibat di dalamnya yaitu memalsukan ijazah Jokowi untuk diperiksa oleh Baris Krim Polri. Baik, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita lihat statement dari Rismon Sianipar atas gelar perkara khusus yang dilakukan oleh Baris Krim Polri kemarin. Dan orang-orang di dalamnya itu merasa paling ahli. Hanya karena orang lain gak ikut asosiasinya, langsung mereka merasa paling ahli. Seperti ahli gadungan kemarin. Ini dari, ada nomor induk dari ini, ahli. Dalam komunitas ahli forensik digital Indonesia, AFDI, yang didirikan si penipu Muhammad Nual Azhar. Ya, menipu dan dibanggakan pula oleh siapa itu? Menantunya si Otto itu, ya kan? Menantunya si Otto membanggakan ya ahli gadungan dari Asosiasi Forensik Digital Indonesia yang didirikan oleh si penipu juga Muhammad Nual Azhar. Ya, sudah saya terangkan itu saya ulangi sih sebenarnya di diskusi sudah ada. Terus di kemarin terakhir ya, saya ingatkan terus di forum keadilan dengan Bang Pumpida kita bicara data di sana. Ya memang sedikit menjenuhkan, tetapi itu faktual. Maksud saya begini, itu harus didokumentasikan. Karena kalau di TV mainstream, nggak mungkin itu bisa kita tayangkan. Ya, nggak mungkin. Ya. Betapa brutal, barbar, dan biadabnya Muhammad Nual Azhar. Ya.
sebagai kepala lab komputer forensik di Baris Krim Polri yang merupakan atasannya si ahli gadungan kemarin itu, si Nambela itu. Ya, makanya saya bilang ketika dia menelpon saya, ya sok kenal gitu ya, entah dari siapa nomor saya dia diambil dia, menghubungi saya sampai ratusan kali. Ya, saya harus tes, uji kejujuran dia, uji integritas dia. Pertanyaan pertama saya adalah waktu dia nelpon, apa tanggapan Anda? Ya, ketika bosmu di Asosiasi Forensik Digital Indonesia, pendiri Asosiasi Forensik Digital Indonesia, di mana si ahli gadungan itu, ya, menjadi bagian atau pengurus di situ. Dia bilang, saya tidak tahu, saya tidak ikut-ikutan di situ. Pret. Itulah, saya uji itu aja. Berarti orang ini hanya ingin nebeng, ingin terkenal. Padahal kalau ada kasus-kasus ketidakadilan, mana berani si ahli gadungan itu? Mana berani itu? Ya. Karena dia punya bos, namanya Muhammad Nur Al-Azhar, si penipu. Ya. Makanya saya tes, apa tanggapan Anda? Kalau ahli benar-benar independen, maka dia harus bisa mengkritik siapapun bahwa ini tidak boleh. Gitu. Software ini tidak boleh, karena itu untuk animasi video, untuk editing video. Tidak ada kaitannya di dalam DVR. Yang menipu itu semua Muhammad Nur Al-Azhar, katanya itu bagian dari DVR. Telview FD161S. Ya. Di situ saya udah bilang, ini orang sampah. Ya. Hanya karena Muhammad Nur Al-Azhar bosnya, ya, pendiri Asosiasi Forensik Digital Indonesia, yang nomor induknya, nomor registrasinya dia bangga-banggakan kemarin di mana itu, yang sama menantunya si Otto dibangga-banggakan, pendirinya aja penipu. Coba nggak usah siapa itu, si ahli gadungan itu, suruh si Muhammad Nur Al-Azhar bosnya itu ketemu sama saya, itu loh. Ya. Penipu itu tak penipu, gitu loh. Makanya takut itu. Padahal di Baris Krim itu apanya itu, kantornya itu si Muhammad Nur Al-Azhar. Dan itu ya, sebagai pengantar saya kemarin di apa itu, pada saat saya mempresentasikan metode saya, ya, di depan Karul Wasidik, bahkan di depan Dirtipidum itu, ya, saya presentasikan gambar pertama, ya, slide pertama di dalam presentasi saya itu adalah fotonya Muhammad Nur Al-Azhar dan e-shop-nya itu, ya, screenshot interface-nya itu yang dia pakai. Itulah, bahkan saya sebutkan di situ. Kenapa sampai sekarang di ruangan itu saya sebutkan, ya, di depan Kompolnas yang menjilat-jilat itu, ya, menjilat kasus Ferdi Sambo juga menjilat itu, ya. Di depan anggota DPR di situ, di depan Komisi 3, ya, wakil Komisi 3, di depan Komnas HAM. Saya katakan, kenapa si penipu TikTok Karnavian Krisnamurti dan Muhammad Nur Al-Azhar tidak ditangkap sampai hari ini? Itu. Ya. Nah, anggotanya si Muhammad Nur Al-Azhar itulah yang hadir di situ. Si ahli gadungan itu. Ya. 2016 sudah ngata-ngatai saya itu ahli gadungan itu. Ya. Kalian baca tulisannya dia itu di Facebook. Sampai diberikan mahasiswa saya itu, linknya itu. Ya. Hanya karena kau jadi anak buahnya Muhammad Nur Al-Azhar, kau. Ya, begitu. Ya, setelah saya presentasi awal itu tentang kasus Jessica, saya sebutkan juga Ferdi Sambo. Ya. Polisi merekayasa, DVR katanya, apa itu, tersambar petir, padahal polisi yang menghancurkan itu, ya, supaya tidak ada jejaknya, ya kan? Itulah. Terus saya presentasikan semua, tetapi saking waktu nggak ada, ternyata saya nggak cukup waktu, ya. Mungkin 20 menit aja saya presentasikan semua itu, dokumen-dokumen akademik yang ditampilkan di Dirtipidum, sampai sekarang nggak bisa dijawab oleh pihak Jokowi, terutama pengacaranya itu, ya. Tentang sarjana muda, nilai D, belum lagi pembantahan Pak Kasmujo, ya. Apalagi metode-metode ilmiah, ya, nggak sanggup otaknya, ya. Hal-hal mendasar aja pun nggak bisa dibantah. Tapi ya pernyataannya cuma itu, Dirtipidum ini. Baris Krim Polri sudah menyatakan otentik. Coba itu aja diulang-ulang tanpa argumentasi apapun. Dan ahli gadungan yang didatangkan pun nggak ada presentasinya. Cuap-cuap kayak gaya khotbah gitu. Nggak ada. Misalnya kami presentasikan sekaligus demonstrasi. Lah ahli gadungan ini sok-sok mengajarin SOP yang dipelajari dari semua Muhammad Nur Al-Azhar, si penipu itu, mau kami dengarkan. Sok ngajarin. Ya. Integritas moral apa lah kayak gitu. Ya. Harusnya walaupun kau hidup dari abdi itu, makan dari abdi itu, harusnya kau bisa berdiri tegak. Ya, bukan, saya nggak tahu. Saya tes itu. Bagaimana Muhammad Nur Al-Azhar pakai e-shop bosmu itu? Di telepon pertama. Ya, waktu dia nelpon saya itu.
Saya nggak tahu, saya nggak ikut-ikutan, saya nggak ada hubungannya dengan Muhammad Anwar Al-Azhar. Iya, apa analisamu terkait Iretsok? Bla 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 bla. Tahe ahli mau. Ya kalau kayak gitu ahli pesanan. Gitu loh. Mengatakan saya pakar gabungan waktu 2016 sudah mulutnya itu sudah menghina saya itu. Permul penjilat berharap komisaris. Ya. Merasa paling hebat katanya di Facebook, di TikTok, bla 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 tentang kami. Presentasi pun nggak ada. Ya. Bagaimana membantah kami misalnya pakai metodologi apa, pakai dia presentasikan tunjukkan nggak ada. Apa yang mau didengar? SOP ini, SOP Abdi. Yang dirikan aja si penipu bicara tentang SOP. Muhammad Anwar Al-Azhar itu membuat SOP. Asosiasi Forensik Digital sampah itu. SOP apalah yang apa yang kalian banggakan kalau pakai free make juga dia pakai. Free make mengotak-atik dimensi frame, laju frame, codec dan Iretsok bicara berkhotbah tentang SOP. Kan konyol, nggak berkaca gitu. SOP itu hanya untuk orang-orang yang teoritis di depan hakim mungkin bisa. Ya. Tunjukkan kalau sama ahli itu, tunjukkan keahlianmu di situ. Itu. Jangan cuma menyastra ya, kayak membaca SOP. Bayangkan membaca SOP. Kemarin itu membaca SOP, dan peneliti harus ini. Ya Tuhan. Dibanggakan termul kayak gitu. Gak ada satupun demonstrasinya. Ya. Gak ada demonstrasinya menunjukkan keahliannya. Juga dibilang analog itu tidak bisa di HP forensik digital karena bahannya digital. Ya nggak belajarnya dia analog to digital converter. Ya. Aduh, tahe. Analog to digital converter. Sampling rate-nya berapa ya? Kalau sampling rate-nya sudah cukup, ya itu versi digital merepresentasikan analognya. Yang belajarnya kau sampling rate, laju pencuplikan, tahe. Ya kalau kayak gitu nggak lahir ilmu biometrik. Ilmu-ilmu untuk menelaah penyakit organ dalam harus dibedah. Nggak bisa dipelajari patternnya, polanya untuk mencari. Kan saya bilang itu ilmunya berasal dari pattern recognition. Nih, pengenalan pola itu ilmu dari tahun 1970-an pun sudah ada itu. Ya. Dengan mencari key features, fitur-fitur kunci di dalam sebuah data digital yang merupakan hasil dari konversi dari analog. Bagaimana orang bisa mempelajari galaksi sana kalau harus dipegang galaksinya baru dianalisa? Ya, itulah namanya ilmu digital. Tanpa menyentuh pun bisa menginterpretasi dan menyimpulkan. Gimana sih? Jadi bagaimana menginterpretasi warna-warna menjadi apa itu kandungan dari bintang A, bintang B di galaksi A, galaksi B? Itu rotu galaksian. Itu yuk galaksi. Baru dianalisa. Aneh deh. Kalau mau kan dibilang. Kalau meneliti ada kanker tumor di otak harus dibedah-bedah diiris-iris baru dibuat songon maniak manuk. Makanya analog to digital converter. Belajar itu ngikis rate, sampling rate. Berapakah sampling rate yang diperlukan sehingga versi digital bisa merepresentasikan versi analog? Parah. Tahu nggak ngikis rate? Laju pencuplikan, sampling rate. Kalau itu aja kok nggak tahu. Mau ngajari kau moralitasmu mana pernah orang ini kan cuma nebeng tenar ini. Kalau ada ketidakadilan dirasa rakyat mana berani orang ini mental apanya ini mental tempe sok ikut-ikutan di sini. Coba lalu perjuangkan Vina Cirebon itu 7 terpidana 6 seumur hidup. Mana berani itu menyuarakan ketidakadilan. Dia cuma di sisi penguasa. Syukur-syukur nanti seperti Adi Armando jadi komisaris numpang tenar. Ahli apa itu? Balik-balik ke SOP. SOP dari Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Yang didirikan Muhammad Anwar Al-Azhar si penipu. Sampai sekarang nggak berani ketemu saya itu. Bahkan Krishnamurti pun nggak berani itu menuntut saya sama Tito Karnavian. Ya kalian simpulkan lah. Ya karena saya benar. Dan saya konsisten. Sejak tahun 2016. Coba tanyakan itu ahli gadungan itu. Bagaimana Freemake dan Iretsok itu dipakai oleh bosnya itu, Muhammad Anwar Al-Azhar. Baru kita bicara. Kalau moralitasnya seperti itu apa ketemu sama orang itu? Ya. Laboratorium komputer forensik dimanfaatkan untuk memanipulasi. Ya. Memanipulasi
kejam sekali. Ya. Penderitaan seorang gadis dituntut dipidana 20 tahun, 8 tahun di penjara. Mana ada itu si ahli gadungan itu punya rasa kemanusiaan itu. Yang penting bisa makan itu mulutnya itu. Coba tanya kalian sama dia itu. Pasti tipikal penjilat. Tipikal penjilat, cari aman. Kalau cuma di sisi polisi ya, yang dulu pun bisa jadi ahli. Ahli forensiknya Mabes Polri itu sarjana hukum banyak itu, ahli digital forensik. Ya. Franciscus Aritonang, SHMH, jadi digital forensik. Ahli IT, coba bayangkan. Itu. Kalau cuma di sisi sana nggak challenge, yang idiot aja kayak ahli gadungan itu bisa. Itu, ya. Itu apa kita bisa habiskan waktu sama ahli gadungan itu? Karena terbukti ya. Sampai ke Karwa Sidiknya bingung menginterupsi dia dari apa berkali-kali. Ini poinnya apa? Gitu loh. Apa yang mau disanggah dari argumen kami? Kami siapkan, Pak Roy siapkan, Bu Tiva siapkan, saya siapkan presentasi. Nggak ada bahan apapun. Bahannya ya SOP-nya Abdi itu. Sampai diinterupsi oleh Karwa Sidik. Ini Anda bawa apa ke sini untuk menyanggah dari ahli, dari pendumas? Nggak ada. Terus di luar merasa so hebat. Berarti Karwa Sidik itu masih lebih pintar dari dia. Karwa Sidiknya kemarin sampai menanyakan ini maksudnya apa? Jangan ajari ikan berenang. Ungkapkan saja untuk membantah. Nggak ada bahan bantahan. Hanya ingin numpang tenar. Kalian kira kalian elulukan dia, ya? Elulukan kalian termul elulukan dia. Ya. Begitu terjadi ketidakadilan di masyarakat, ciut itu nyalinya itu. Itu. Ciut itu nggak ada itu nyalinya itu. Kan kiranya manusia penjilat itu. Coba tanyakan dia itu, bagaimana bosnya Muhammad Noel Azhar sepenipu itu, pakai Iraq Shop dan Freemake. Ya. Jadi kalau mentalitas hancur kayak gitu, ngapain itu kita habiskan waktu? Katanya pakar apa oleh Terbul. Ternyata kemarin, loh, macam ini SOP bapaknya mungkin yang buat SOP itu. Gak ada. Aduh, parah banget deh, parah banget. Ya. Parah. Gak ada demonstrasi, gak ada menunjukkan keahliannya. Gak ada menunjukkan yang dikatakan dia menuduh saya pakar gadungan. Gak berkaca. Ya Tuhan. Ahli penjilat ya seperti itu. Coba dia tunjukkan dulu misalnya dia. Gak usah lah di TV. Ya, di kanalnya dia aja lah. Coba tanyakan dia tentang Muhammad Noel Azhar. Pasti ngacir itu. Gak berani jawab. Kenapa? Ahli gadungan. Disogok, disuap, dijilat. Itu banyak gitu. Di Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Bikinan atau didirikan oleh Muhammad Noel Azhar itu. Ya. Ya pendirinya aja si penipu itu. Apa yang mau diharapkan? Ada bilang dulu bayar anggota, member anggota 200.000 setahun sudah bisa. Siapapun background nggak penting. Bisa jadi analisis. Arsasat, bilang aja ke tim sebelah Bang, coba buktikan apa yang kami teliti selama ini. Nggak ada Pak. Kemarin lah ajang yang paling formal, bukan di YouTube-nya atau di Facebook-nya, kan? Bla 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 diterangkan Facebooknya itu. Kemarin lah ajang yang paling formal untuk menunjukkan kepakarannya membantah kami. Nggak ada. Satu slide pun nggak ada, satu program pun nggak keluar. Kan? Hanya mengatakan, kalau yang analog tidak bisa diperiksa secara digital forensik. Oh gitu. Jadi kuping analog nggak kuping? Bisa nggak dicocokkan kupingnya si A cocok sama kuping B? Apa disayat dulu dua kuping itu, terus dicocokkan gitu? Analog. Ya Tuhan, ilmu rubayun. Ya. Terus kalau mata, pencocokan mata, retina itu, ya saraf-saraf di retina, ya, untuk membandingkan itu matanya siapa, mata si A atau si B. Oh, congkel matanya, ya kan? Oke, bandingkan. Secara analog baru boleh dicocokkan. Kacau, penyesatan dan penipuan publik. Biometrik, sidik jari. Oke, sidik jarinya ini jempolnya siapa ini? Si Jultup atau mana si Japurut, gitu kan? Nah, terus dipotonglah jempolnya ini, jempolnya si Jultup dibandingkan dengan jempolnya si Japurut. Oh, dicocokkan karena analog, diuji secara analog. Oh iya ini sidik jarinya si Japurutnya rupanya ini. Kan kacau itu. Makanya ada teknologi paling mendasar sebelum masuk ke era digital. Ada yang namanya analog to digital conversion. Satu negara bisa buntung.
Berarti kalau untuk mencocokkan sidik jari satu negara semua buntung semua itu, nggak punya jempol semua, hanya karena harus analog menurut ahli gadungan itu. Semua nggak punya mata. Kacau ah. Kayak gitu masih bisa dibanggakan si Termul. Cobalah logikamu yang analog tidak bisa diteliti secara digital. Aduh, ampun. Orang yang pernah sakit pasti tahu MRI itu bagaimana, ya. Bagaimana CT scan, bagaimana teknologi biometrik sekarang sangat berkembang. Dan itu semua adalah dari analog yang dikonversi menjadi digital. Bahkan versi digitalnya bahkan lebih dengan teknologi 3 dimensional. 3 dimensi baru dianalisa. Tubuh itu semua di 3 dimension sampai dalam-dalamnya pun dapat. Baru dibedahlah secara digital. Dianalisa secara digital. Representasi 3 dimensi dari versi analog. Dipelajari. Bukan tubuh itu dibedah-bedah lagi. Diiris-iris pakai pisau dapur. Karena itu analog, maka harus analog. Nah, kayak gitu masih ada orang percaya pakar kayak gitu. Gue lebak. Bang, kenapa Joshua tidak bisa jelaskan? Ya iya, dia tidak bisa jelaskan kalau di hadapan mereka. Dia itu saya dan Pak Roy. Kalau dia jelaskan itu di komunitasnya, cheerleadernya ya bisa mungkin. Di depan Termul. Tetapi itulah kemarin forum formal. Yang seharusnya dia menunjukkan bagaimana bantahnya sama kami. Sampai ditegur kalau wasidik dia. Berkhotbah tong gimana tentang apa itu? Berkhotbah dia tentang SOP dan bla bla bla. Anak tidak bisa gini-gini. Sampai ditegur. Kayak mata kuliah anak baru belajar masuk. Ngajarin anak baru masuk kuliah. Ini apa? Inilah ahli sebenarnya, katanya si Pangaribuan, si Andra. Ahli sebenarnya ini karena ada nomor registrasi dari Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Harusnya koma itu. Yang didirikan oleh Muhammad Nur Al-Azhar, Kombes Muhammad Nur Al-Azhar, si penipu, perekayasa kasus Jessica, mertuamu itu. Ya, kalau cuma percaya ada Baris Krim, Mabes Polri, Jessica itu sudah hukuman mati itu. Ya, kalau tidak ada challenge dari para ahli. Ya, biar kau tahu. Sok-sokan kau sekarang percaya semua keluaran dari lab forensik. Enggak, kau ingat 2016 mertuamu itu berjuang. Berjuang atau pura-pura berjuang, kita nggak tahu. Ya. Analisa saya yang menyelamatkan itu. Bahkan sampai PK kemarin. 4 tahun Jessica di penjara. Memohon-mohon untuk PK kepada pengacaranya. Mertuamu itu. Ternyata berteman dengan si Tito. Si penipu itu. Otak perekayasa itu. 4 tahun Jessica di penjara. Memohon-mohon untuk PK. Tidak dikabulkan. Ya. Kalau kalau ahli gadungan kayak gitu, mana bisa lah kita harapkan untuk membenahi hukum di Indonesia. Di mana arah jilatan, di situ dia jilat. Ya. Integrity check. Waktu dia nelpon saya, berulang-ulang sampai saya bosan. Yaitu, apa tanggapan Anda tentang Muhammad Nur Al-Azhar menggunakan e-Redsoft? Ya, kasus Jessica Wongso. Aku nggak ikut-ikut, Le. Aku nggak tahu, Le. Aku gini-gini, Le. Apa tanggapanmu penggunaan software gratisan? Video animasi, video editing. Ya sudah, 2016 dia jelek-jelekin saya. Manusia busuk itu. Ya. Jadi apa kalian bangga-banggakan Termul? Kalau kau Termul direkayasa bisa rupanya kau panggil si Joshua itu. Gak bakal punya mental itu. Ya, itulah pemirsa kekecewaan saya ya kemarin. Betapa Dirtipidum itu panik, ya, pucat. Dia makan snack itu kayak apa ya, ketegangannya dia. Ya dikuliti oleh Pak Rosuryo, Bang Rizal Fadila, saya, Bu Tifa, panik dia. Makan lo dia snack tuh, gelisah kali gitu ya kan. Kalau benar kok gelisah. Ya, kalau benar kok menampilkan ijazah Jokowi aja di monitornya yang besar itu nggak berani loh, bayangkan. Menampilkan versi digitalnya aja ijazah Jokowi, masa nggak mereka scan ya kan? Katanya SOP, ya, nggak di scan. Nggak tahu di scan sih, tapi nggak mau menampilkan, takut ya kan? Di monitornya yang berapa puluh inci itu. Bayangkan itu nggak berani, panik dia. Mana ijazahnya? Sampai mau workout itu, Bang Egy Sujana. Kenapa? Objek yang dibicarakan nggak pernah ditampilkan. Bahkan kemarin fotokopi ijazah Jokowi nggak berani ditampilkan oleh Dirtipidum itu juga. Fotokopinya nggak usah yang berwarna, fotokopi nggak berani. Satu pun dokumen nggak ada. Tapi namanya gelar perkara khusus. Satu dokumen nggak ditampilkan.
Aduh, kacau negara ini. Pak Prabowo Subianto gimana ini? Apa ini kualitas kepolisian ini? Katanya gelar perkara khusus. Ya, satu pun. Kalau kemarin waktu konversi itu ditampilkan beberapa, ya. Versi apa ya, transkrip nilainya, pendaftaran sarjana muda Joko Widodo, ya, atas nama ya. Kita nggak tahu itu manipulasi atau apa itu tampering, ya. Ya, pada saat itu masih berani. Nah kemarin gelar perkara khusus, nol, zong, nggak ada yang ditampilkan dia, cuma cerita aja kami sudah melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini. Fotokopi ijazah Jokowi pun nggak berani tampilkan depan kami. Coba, apalagi analognya, ya, analognya apalagi nggak ditampilkan. Padahal si ahli gadungan itu kalau analog nggak bisa diperiksa secara digital forensik. Analognya pun nggak ada, analog fotokopi pun nggak ada. Coba bayangkan, ya, versi fotokopi analog pun nggak ada, nggak berani ditampilkan di depan kami. Kasian juga ya lihat orang kayak gitu, harus menerima job, tetapi harus ada yang mengatur-ngatur dia. Ya, Dirtipidum jujur aja lah Anda ya. Siapa yang mengatur-ngatur Anda ini? Kemarin panik kali ya, panik pada saat saya mempresentasikan di belakang, dari belakang karena laptopnya katanya nggak ada kabel apanya HDMI-nya itu nggak cukup panjang, jadi akhirnya saya pindah ke belakang presentasi. Melirik-lirik dia. Itulah saya bilang waktu konferensi, seolah-olah ampun bang, jangan kuliti saya, aduh ampun bang, malu saya, malu. Memang tampak malu. Lanjang. Masa gelar perkara khusus satu pun gambar dokumen atau apalah versi digital nggak berani ditampilkan. Mengaku gelar perkara khusus, formalitas saja. Cuma narasi apalah kemarin di TV itu menjelaskan kayak sedang membaca novel tanpa pembuktian. Nggak ada prosedur apa yang dilakukan, parameternya apa, ya. Seperti lembar pengesahan skripsi itu kan diraba, dirasa ada cekukan, disimpulkan langsung handpress. Coba lah bayangkan, apalah parameternya kayak gitu, parameter tingkat perabaan, kan kacau itu. Ya. Masa kayak gitu kita terima dan mengaku itu produk forensik, memalukan. Ya. Makanya saya bilang, ya statementnya Kompolnas seperti biasa lah, membela ya Kompolnas gitu loh, ya kan. Kasus Vina Cirebon, mereka bela juga polisi. Walaupun sudah fiktif dia, Andi dan Dian itu. Andi, iya, fiktif. PJ Setiawan mulutnya paling jago itu, Kompolnas membela polisi. Kasus Ferdi Sambo pembela juga. Jadi dia, apa gunanya itu lembaga? Lembaga pemakan anggaran nggak jelas itu. Aduh, harusnya dia mengatakan di forum itu, tampilkan sekarang ijazah Jokowi. Gitu loh, kalau benar-benar yakin. Gitu, karena itu objek yang kita perkarakan. Mulai dari SD sampai kuliah. Karena itu presiden 2 periode. Ya, kalau cuma orang biasa untuk apa diributkan itu? Termul. Membanggakan ahlinya. Nggak ada demonstrasi. Model beberapa halaman SOP. Membanggakan nomor registrasi Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Ya, yang pemimpinnya penipu Kombes Muhammad Nur Al-Azhar. Ya nggak? Mana berani itu? Ya. Si Muhammad Nur Al-Azhar nongol sekarang itu. Ya, sudah kena karma kayaknya dia itu. Ya, saya hitung. Inilah termul-termul ini. Ketika diajak adu data, diajak adu data di forum formal, malah nggak ada. Ya, nggak ada loh. Kayak gitu ahli yang dibanggakan, nggak ada. Nol. Sayang sekali itu nggak bisa diliput oleh media secara publik itu. Katanya sih direkam oleh itu Karo Wasidik. Ada orangnya, kameranya sama operatornya. Tapi kan kita nggak tahu nyala nggak itu apanya itu kameranya itu. Aduh. Kan bisa jadi pura-pura direkam kan. Banyak kali soalnya trik-triknya di polisi ini. Jadi pura-pura ada direkam kan. Katanya direkam sih untuk dokumentasi atau apa. Tetapi kan kita nggak tahu. Nggak saya lihat nyala atau nggak apanya itu. Nyala pun belum tentu operating shift ya kan, atau record. Sayang sekali kemarin media nggak boleh masuk, padahal itu pembelajaran publik ya. Sayang sekali. Dan harusnya bisa dipermalukan ahli gadungan itu cuma modal SOP datang. Bayangkan kalau kemarin itu diliput di TV, ya di TV, ahli yang dibanggakan si Termul nggak bisa apa-apa. Tapi kalau ngomong katanya di Facebooknya atau di TikToknya kayak udah paling ilmiah dia. Belum pernah ada coding. Apa? Nggak ada demonstrasi apapun, nggak ada loh. Makanya sampai diinterupsi oleh Karo Wasidik. Anda ngapain di sini? Tunjukkan aja bertahan Anda.
Nggak ada, woi. Sampai akhir dia ngomong nggak ada. Oh my god, takut. Berarti polisinya lebih pintar dari dia. Iya iyalah, penyidik apa baris krim lebih pintar dari dia. Padahal dia UGM satunya. Tahe, termul, ya. Apa kalian bilang di pengadilan? Memang berani dia, ya? Itu kan berani kalau nggak berhadapan face to face. Ya, memangnya dia paham apa sih tentang image? Ya, digital forensik itu sangat luas. Satu bidang tidak tahu bidang lain atau sedikit minimalis. Memang dia tahu audio, apa namanya sinyal image video. S1-nya, apa S1-nya dia? S2-nya apa? Saya punya dosen, banyak dosen, teman dosen di elektro UGM lah. Bisa cerita. Aduh, tahe. Kasih ngompol semua, termul bang. Seharusnya mereka akan lebih ngompol sebenarnya kalau itu ditayangkan live ya. Betapa kualitas dari ahli yang mereka rujuk-rujuk itu yang dipakai oleh anaknya Oto Hasibuan sekarang. Nggak ada. Paling dibilang, ya itu kayak cuma gelar perkara khusus, bla 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 bla. Ya sih itulah saatnya tampilkan keahlianmu. Itu forum formal, ditampilkan karo sidik, disaksikan mereka. Ya, orang-orang di Tipidum itu juga. Di situ. Paling orang-orang di Tipidum kemarin gini juga. Ahli apaan sih yang dibawa siapa ini? Nggak membantu sama sekali. Jadi stres Pak Juanda nih. Aduh. Ada rekamannya nggak bang? Itulah, HP kita pun disita, ditinggal di luar. Suara pun nggak bisa kita rekam. Ya. Nanti kalau kita rekam-rekam, diam-diam nanti kena ITE 12 tahun nanti. Termul langsung melaporkan nanti termul. Ya. Alin Marlina, Bang Rismon, kenapa Kompolnas pakai standar label untuk lulus? Masa nilai dia lulus? Mungkin dia kuliah di Pramuka. Ya, mana tahu dia MKDU, mata kuliah dasar umum, nggak boleh nilai D. Apalagi D-nya berapa tuh? 6 atau 8. Ya kan? Mungkin dia dari pojok Pramuka, coba dicek dulu itu. Mungkin sama dengan junjungan si termul itu. Ya. Mungkin dibuat oleh Pak Iman. Ya, jadi nggak tahu dia mata kuliah dasar umum. Memang dia track record Kompolnas kan memang jadi bumpernya polisi. Ya. Kasus-kasus yang jelas aja lah Joshua Huta Barat itu Kompolnas itu paling getol itu membela Verdi Sambo itu. Ya, mungkin udah dapat amplop coklat. Minum Virdom. Termul Joshua tidak bisa jelaskan apa-apa ya, bukan tidak bisa ya, mungkin memang nggak mampu ya. Mampunya mungkin di depan termul atau ternak-ternaknya di komunitasnya. Ya, begitu berhadapan orang yang dia bilang pakar gadungan, sejak 2016 itu sudah mengata-ngatai saya itu waktu kasus Joshua itu. Ya, biar dapat panggung gitu. Sekarang cari panggung lagi gitu. Ya. Mana berani, nggak ada mental itu berlawanan dengan polisi itu. Penjilat itu. Ya, memang penjilat di Republik ini ada potensi lah mendapatkan komisaris seperti Ade Armando. Nggak apa-apa, bagian dari usaha itu, usaha penjilatan. Ya, dia punya PT usaha penjilatan. Oke. Kemarin Nusantara TV itu saya apa itu ya? Saya, aduh, bener-bener ya. Saya interogasi dia. Kok bisa dia itu begitu ini? Apa namanya? Begitu kita tanyakan Muhammad Nur Al-Azhar, langsung dia nggak kenal, nggak apa, padahal bosnya itu. Ya, tahe, berbohong. Aduh, tahe. Mas Solo, Bang Rismon, ada info Jokowi kepanasan jika diungkit soal keluarga PKI. Nanti kita lanjutkan itu di Giri Roto. Ya, setelah kita pulang dulu ke Bali G, atau minggu baru kita ke sana ya. Nah, ini udah siap-siap mau pulang ini, minggu ini. Samsul Bahri, Bang Rismon, bisa tidak diteliti secara forensik polisi ada tidak yang bisa masuk surga? Sejauh ini susah. Ya, memang ada 1-2. Ya. Tapi yang pasti yang masuk neraka itu ya pastilah Tito Karnavian itu neraka terdalam itu. Sama Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar. Ada lagi sipil itu. Temannya si apa itu? Si ahli gadungan kemarin, Christopher Hariman Rianto, itu juga penipu itu, ahli forensik digital itu. Ya pakai Redsoft. Ya panik kali mereka itu waktu di PK, itulah mereka-mereka itu, ya. Tidak ada rasa kemanusiaannya, tidak ada rasa cinta kemanusiaannya. Udah nggak ada lagi, mati rasa. Ya,
mati rasa. Kompolnasnya ex-Komnas HAM ya Bang, yang bela polisi. Iya, siapa namanya itu? Anam ya namanya ya. Nah, itu pada saat dia di Komnas HAM juga membela polisi itu. Ya, apalagi di Kompolnas sekarang. Di KM50 itu. Ya. Nah, begitu dia pindah dari Komnas HAM. Dari Komnas HAM pindah di Kompolnas supaya enak jilatannya, makin mantap. Dia aja terus, padahal nggak berbobot. Dia paling nggak berbobot dari semua. Oke ya, gitu aja dulu. Ya, nggak ada bantahan ilmiah, jadi malas ya. Kepada siapapun malas sebenarnya kalau nggak apa ya, apalagi Projo atau siapapun itu nggak bawa data, atau pengacara Jokowi cuma cuap-cuap, nggak ada bantahan, bahkan demonstrasi juga nggak ada. Malas kita sama orang-orang seperti itu, malas bener. Yang katanya ahli nggak bawa bahan, bukan nggak bawa ya, nggak bisa buat bahan demonstrasi untuk bantahan. Jadi malas kita, malas gitu, capek melayani kayak gitu. Karena waktu saya mau saya investasikan untuk mengejar Taiman Raharjo dan lingkaran-lingkarannya, gitu loh. Ini akan lebih mengasihkan ini daripada melayani orang yang nggak ada bentahannya, malas. Mending saya hari ini eksplor